Squad, squad, squad. Balik lagi ke channel Vision Squad bersama Anwen, Yanka, dan juga Fatir. Nah, untuk Fatir ini, dia nggak bakalan muncul di kamera, tapi tentu saja komen yang dia berikan pasti akan seru dan unik nih. Nah, hari ini kita akan melanjutkan series Mencari Cita-Cita. Oke, sebelumnya kita mulai coba. Kan tahu nggak sih apa itu fisika? Fisika menurut beberapa orang adalah salah satu pelajaran yang suka membakar otak. Waduh, banget. Nah, benar nggak ya pendapat itu? Ayo kita langsung cari tahu. Dalam video kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan seorang dosen, peneliti, dan juga profesor yang sudah menguasai ilmu fisika. Perkenalkan, Profesor Dr. Fatimah Arofiati Nur. Halo. Wah, halo, selamat datang nih Tante. Iya, terima kasih. Gak apa-apa, ini kan putrinya teman saya. Kita ngobrol-ngobrol sebentar boleh ya? Boleh, tentu boleh. Gimana? Nah, guys, saat ini kita berada di ruangannya Profesor nih. Jadi kita bisa langsung ngobrol dan nanya-nanya ke Profesornya. Oke. Oh iya, Profesor, kita dalam bincang-bincang hari ini, kita boleh panggil Tante, Ibu, atau Profesor? Tante saja biar Tante aja, terasa lebih muda ya. Wah, biar lebih santai Ini deh. lebih santai ya, tante saja sih boleh. Oke. Iya, iya. Gimana nih Anwen? Ada yang bisa ditanyakan atau bagaimana? Ingin tahu pengalaman atau seperti Jadi, apa? masuk pengalaman masa kecil hingga Iya. kerja. Iya. Dia tuh pengen tahu apakah pengalaman masa kecil mempengaruhi profesi Tante sampai sekarang. Ya, tentu saja ya. Pengalaman masa kecil saya rasa setiap orang memiliki pengalaman masing-masing gitu ya. Dan yang terasa oleh tante ini, pengalaman masa kecil itu sangat membekas dan membentuk pribadi kita untuk menjadi lebih dewasa gitu ya. Nah, saya teringat sekali ketika masa kecil itu yang paling diingat oleh saya itu adalah kasih sayang dari orang tua. Iya gitu loh. Dan saya dari keluarga yang sederhana gitu kan, terus keluarga nenek kakek saya berasal dari kampung gitu ya, dan saya merasakan bagaimana kerja kerasnya orang tua untuk membesarkan tante dan juga saudara-saudara itu sangat membekas gitu ya. Nah biasanya dulu tuh kalau kita liburan itu ke kampung, rumah nenek tante itu di gunung ya, di atas gunung. Dan kita ingat banget dulu tuh waktu kecil itu nggak kuat naik ke atas sampai digendong sama bapak itu. Jadi bapak itu yang kalau terasa itu sekarang kebayangnya naik ke atas itu kan berat, Iya, kita harus gendong anak. Apalagi Benar. saya main cukup berat tante itu dulu ya. Ya tapi demi kasih sayang orang tua ke anak itu digendong satu kata tanpa mengeluh. Dan itu sangat membekas di pikiran tante gitu. Dan dari sikap orang tua dari kecil sampai sekarang yaitu sangat terasa kasih sayangnya, sehingga ketika dan sejak kecil itu karena ingin membahagiakan mereka gitu ya, tante mempunyai tekad yang kuat bahwa tante jadi orang sukses. Kenapa? Supaya bisa membahagiakan orang tua. Jadi pengalaman masa kecil kasih sayang orang tua itu membentuk pribadi tante, diri tante untuk supaya jadi orang yang baik. Oke, jadi apapun yang pengalaman, dijadikan pengalaman itu adalah sebagai sandaran supaya nanti ke depan bisa lebih baik lagi. Gitu ya. Ayo, apalagi yang ingin ditanyakan? Sekolah tuh termotivasi belajar nggak? Termotivasi gitu ya. Kalau boleh cerita ya tante itu. Dulu tuh waktu kecil, waktu dari mulai TK sampai waktu SD, tante tuh dianggap itu anak bawang. Karena ya hampir-hampir masuk SD aja nggak masuk. Gitu. Jadi sama bapak itu, udahlah kamu anak bawang, naik kelasnya udah alhamdulillah. Itu waktu SD itu tante bukan anak yang hebat, pintar seperti kalian gitu kan. Ranking 22. Gitulah ya. 17 standar bukan anak yang luar biasa. Tapi bandel lah Tante. Enggak. Ya gitu. Dulu tuh tante itu introvert gitu ya, nggak percaya diri waktu SD itu gitu ya, karena merasa nggak pintar gitu kan, dia terus merasa juga orang biasa saja gitu, merasa nggak cantik gitu. Dan biasanya dulu tuh tante ingat teman-teman yang punya banyak teman itu biasanya tuh anak yang cantik, anak yang pintar gitu ya, anak yang berada gitu ya. Tante tuh teman tuh sedikit gitu ya. Nah, aku curhat sama bapak tante, sama ibu tante gitu kan, curhat, Pak nggak punya teman gitu, saya pengen punya banyak teman. Terus bapak saya bilang begini, kalau kamu pengen punya banyak teman, kamu harus pintar. Dan itu membekas di pikiran tante. Jadi termotivasi. Nah, sejak itu, pas ketika lulus SD, masuk ke SMP, terngiang kata-kata bapak tante, jadi kalau ingin punya banyak teman, kamu harus pintar. Semangat belajar mulai
mulai apa tumbuh. Oh, jadi mulai dari SMP Dari ya, SMP, Tante? jadi dari yang asal introvert yang malu bicara, SMP itu diskusi tuh kalau Oh, ada diskusi di kelas itu biasanya tante nggak angkat tangan wah. memberikan apa namanya pandangan itu otomatis karena muncul kenapa karena keinginan kuat gitu ya ingin punya banyak teman gitu kan jadi Oh, kata iya. mama kan kalau pengen punya teman kamu harus pintar dan alhamdulillah kelas 1 SMP tante langsung ranking 1 dan Wah, selama SMP itu pemajuan yang bentar banget iya, Tante. selama SMP itu ya 5 besar lah paling dan kebanyakan itu katanya ranking 1 gitu loh. Oh. Ranking 3 pernah ranking 5 tapi seringnya ranking 1. Kemudian masuk ke SMA. Dulu saya tante SMP 10 yang di Bandung. Dulu SMA di Bandung. Iya. Masuk SMA negeri 4 gitu ya. Alhamdulillah ketika kelas 1 tante langsung ranking 1 gitu ya. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 3 juga ya fluktuatif kadang ranking 1, 2, 3 atau ranking 4 gitu ya. Tapi banyaknya sih ranking Wah, ya, 1. Tante. Dan alhamdulillah kuliah masuk ITB. Seperti itu ya. Karena kemauan yang kuat itu Yang kuat dan itulah motivasi dari orang tua juga. Ya pengalaman dari masa kecil. Seperti itu. Gitu ya. apa cita-cita Tante? Cita-cita gitu ya. Tante itu ya dari dulu sejak SD itu sudah konsisten ya. Kalau ditanya dari SD mau jadi apa cita-cita? Jawabannya jadi dosen. Oh, waktu dulu SD nggak tahu dosen itu kerjanya ngapain gitu. Jadi yang paling juga ngajar. Ternyata setelah jadi dosen itu hanya mengajar gitu kan ya. SMP ditanya mau jadi apa? Jadi dosen kamu enggak. Tuh SMA ditanya mau jadi apa? Jadi dosen. Pas kuliah ditanya menjadi apa setelah lulus kerja? Jadi dosen. Ya alhamdulillah. Ya, kira cita-cita dari kecil itu bisa terrealisasikan Dari kecil ada nggak? dan alhamdulillah setelah jadi dosen, tentu sangat bersyukur ternyata dosen itu merupakan pekerjaan yang sangat luar biasa. Gitu, ya. Sih bikin series ini tuh biar soalnya kita juga masih bingung kan Mbak cita-citanya tuh mau apa dan bingung gitu kalau kerjaan ini tuh ngapain aja makanya kita bikin series ini tuh Tante. Ya setiap orang kan berbeda-beda ya. Kalau tante kan mungkin tipe dari dulu sampai sekarang tuh konsisten tetap tidak berubah. Kalau ditanya sekarang cita-cita jadi apa, masih jadi dosen gitu ya. Tapi sebagian orang mungkin tidak begitu. Mungkin ketika kecil melihat figur orang lain jadi A, kayaknya di A. Nanti ketika beberapa waktu kemudian lihat orang profesi pengen B gitu kan. Aku gitu Ya, Tante. itu sampai hal yang wajar. Masih bingung. Itu masuk proses ya. Nanti ketika di ujung gitu kan, ketika nanti kalian sudah dewasa, kalian akan bisa menentukan suatu hal pilihan yang tepat terbaik untuk kalian. Dan tentu saja harus didukung dengan potensi kita, gitu ya, dengan kemampuan kita, gitu ya. Oke. Terus kan Tante tuh profesor di fisika ya? Iya, alhamdulillah. Dulu mata pelajaran favorit Tante pasti fisika ya? Apa tuh dulu tuh? Waktu SMP, SMA. SMP, SMA. Terus terang, fisika itu adalah mata pelajaran yang paling tidak disukai. Membakar otak. Fisika itu pelajaran yang paling tidak disukai. Bahkan ketika ujian nasional, zaman dulu kan ada ujian nasional ya, Iya. kan ya. Nilai ujian nasional tante itu paling kecil itu adalah fisika. Oh iya. Tapi kenapa tante kok masuk ke fisika ya? Karena ketika kita membeli sesuatu itu kadang-kadang tidak ada kalanya kita membeli tanpa ada alasan tanpa kita pun tak tahu ada alasan. Gitu loh. Sudah tahu atau fisika tapi kok bisa-bisanya gitu milih fisika walaupun itu pilihan kedua gitu ya masuk ke pilihan kedua gitu kan. Pilihan pertama Tante apa? Elektro, sebenarnya itu dari fisika lah ya bagian tapi ya itu gitu dulu tante tuh paling senang pelajaran tuh matematik dan kimia. Kalau nilai matematik tante biasanya bagus gitu ya, kimia juga cukup bagus. Tapi kenapa kok nggak ke matematik atau ke kimia, malah dirinya fisika? Nggak tahu kenapa. Tapi ini sudah ditakdir tante dan ketika tante masuk ke fisika, tante baru sadar fisika itu seperti apa. Yang asalnya tidak suka, akhirnya tante jatuh cinta pada fisika. Alhamdulillah bisa melalui kuliah di fisika, S1 fisika dengan lulus dan kumlot gitu ya, kemudian lanjut S2 SD artinya sampai jadi dosen. Wah, iya. Baik pasti dari sesuatu yang tidak disukai gitu ya. Ketika kita masuk ke area yang tidak kita sukai, berarti kita mengenalnya, maka kita akan merasakan jatuh cinta kepadanya dan itu akan berarti menjadi orang sukses. Seperti itu. Jadi intinya yang ingin tante sampaikan adalah cintailah sesuatu. Walaupun kelihatannya itu tidak menyenangkan. Karena kenapa kita bisa beranggapan tidak menyenangkan? Karena kita belum merasakan, punya pengalaman. Setelah kita terjebak ke dalamnya, gitu ya, mendapatkan pengalamannya, kita akan mengenalnya, kemudian akan muncul rasa cinta. Jika sudah muncul rasa cinta, maka kita akan melihat sesuatu itu dengan senang hati, kesuksesan akan semakin mudah didapat. Jadi buat teman-teman nih ya, kalau misalnya nggak suka sesuatu belum tentu itu nanti ke depannya jadi nggak suka. Sesuatu itu yang dianggap buruk bisa jadi itu baik.
Ya, kan kita nggak tahu kan, sesuatu yang dianggap kita baik, belum tentu itu sebenarnya itu baik buat kita. Iya. Ya. Mm-mm. Oke, Yang penting explore dulu lah ya. explore dulu, gitu ya. Oke, gimana? Fatir, kamu mau nanya nggak? Oh ya, pernah dapat guru yang galak ya? Guru galak sih sebenarnya kalau tante ya, setelah merasakan jadi dosen sebenarnya bukan galak ya, tapi tegas dan memang niatnya untuk mendidik. Gitu ya. Jadi Bukan buat iya, marah-marah. bukan marah-marah tanpa alasan. Mau siapa pun, mau guru, dosen, orang tua itu marah-marah karena adanya kasih sayang ya. Kenapa bisa marah-marah? Itu adalah dalam rangka mengingatkan supaya anak tersebut ingat gitu, kesalahan itu seperti apa gitu ya. Jadi nanti ingat dulu, tante punya apa namanya guru bukan galak setegas ya, guru SMA ya, guru SMA, guru fisika. Oh, guru fisika Guru tante. fisika. Seperti ya anak SD, SMP baiklah. Kalau SMA ya kadang-kadang ada sedikit gimana ya. Nanti mencoba hal baru. Ini tante kelas 1 SMA gitu ya. Tante nggak mengerjakan PR. Oh. Dan di kelas itu yang tidak mengerjakan PR itu ada 2 orang. Ya. Ketika misalkan waktu itu diperiksa PR fisika tuh, ya kenapa nggak ngerjakan? Bukan karena malas, karena emang gak mau aja, gitu ya. Nggak ngerjakan, ditanya mana PR kamu? Nggak ngerjakan bu. Kamu ini ya berani perempuan, berani gak ngerjakan, keluar kamu. Tapi keluar. Dia udah lebih baik bu, suruh keluar. Ya udah keluar, waktu itu berdua dengan teman tante, gitu ya. Keluar, ya itu kita ke perpustakaan disuruh kerjain PR fisika. Ya udah kita kerjakan saja, bisa kerjakan, kemudian apa namanya? Masuk kelas, setelah masuk kelas diserahkan PR-nya. Ya, dan guru kan guru fisika tadi udah mengajar fisika ya, udah menjelaskan materi. Kemudian ketika apa namanya tante bertanya, bu ini maksudnya gimana nggak jawab. Tapi paham ya pasti kesel lah ya ini. Ya ini udah nggak ngajarin PR ya. Apa namanya ya seharusnya kenapa ngerjain PR. Tapi di situ tante nggak kesal, maksudnya tetap sadar diri lah yang salah tante. Tapi itu jadi semangat buat tante. Akan saya buktikan bahwa saya akan jadi yang terbaik. Dan ketika nilai ujian ulangan, tante mendapatkan nilai paling tinggi. Pas mengembalikan berkas ujian ulangan, pas dipanggil Fatimah. Berarti jadi motivasi gitu. Motivasi itu Jadiin pengalamannya Jadi kayaknya buruk gitu. jadi apapun pengalaman kita, pengalaman bagus ataupun pengalaman buruk, jadi kan pengalaman itu adalah jadi pembelajaran berharga buat kita untuk lebih baik lagi. Jangan sampai ketika kita mengalami suatu hal yang tidak baik, sudah jatuh ke tempat tambah. Kalau sudah nggak baik, jatuh nggak bangun, gitu kan? Bangun dan jalan kemudian berlari, begitu ya. Seperti itu, gitu. Terus ini sih agak nggak tentang masa kecil Oke. banget sih, tante. Mungkin sampai sekarang masih nih. Siapa sih fisikawan favorit tante? Ada fisikawan, saya rasa ya, Soalnya banyak banget kan banyak tante. banget ya. Saya merasa kalau buat tante sendiri ya, semua orang itu memiliki kontribusi sangat besar. Terutama para fisikawan terkenal terkemuka di dunia, begitu banyak sekali ilmu dari beliau gitu, kontribusi beliau bagi kehidupan umat manusia. Jadi kalau ditanya siapa sih fisikawan yang favorit, tante semuanya gitu loh. Oke. Mungkin sekarang udah selesai dulu tante masa kecil hingga remaja. Kita masuk ke masa kuliah kita. Tante kuliahnya di sini kan ya? Di sini di fisika S1, fisika ITB. Iya. Apa syarat atau tahapan jadi fisikawan? Ya, syarat atau tahapan jadi fisikawan sih pertama yang tadi tante sampaikan ya, segala akal itu adalah kita cinta dulu. Itu kan berlaku umum ya, bukan jadi fisikawan saja. Ketika kita ingin menguasai sesuatu, gitu ya, tumbuhkan rasa cinta dulu. Ya, cinta itu bisa tumbuh kenapa kalau kita sudah mengenalnya. Bisa kenal dari mana kalau kita sudah berinteraksi, gitu ya. Kalau cinta itu sudah tumbuh, maka kita akan secara ikhlas ya untuk belajar tentang dia. Untuk ikhlas untuk melakukan apapun untuk dia gitu ya. Jadi kalau kita udah cinta fisika ya kita senang dengan belajarnya dan fisika ini. Jadi ketika kita menyerap ilmu informasi tentang fisika diterima dengan baik, tidak ada penolakan dalam diri kita gitu. Jadi ya ini sih berlaku umum ya menurut tante ya gitu. Oke, kalau syarat tahapan menjadi profesor itu apa? Oke, jadi profesor itu mungkin tante ingin sedikit meluruskan, profesor itu bukan gelar ya. Beda ya, kalau gelar sarjana S1, S2 magister.
S3 dokter. Jadi gelar. Kalau itu gelar sepanjang hayat itu gelar melekat. Misalkan tante lulusan S3 berarti dokter Fatima itu melekat sampai kapanpun. Oh, aku kira profesor itu gelar. Tapi profesor itu adalah merupakan jabatan fungsional, jabatan tertinggi akademik, dan itu hanya bisa dimiliki oleh dosen atau peneliti. Jadi kalau misalkan kalian jadi profesor, kalian jadi dosen dulu atau peneliti. Karena kalau misalkan kalian kerja di misalkan bukan dosen atau peneliti, ya nggak bisa. Karena profesor itu adalah hanya untuk dosen atau peneliti. Jadi profesor itu adalah bukan gelar, tapi merupakan jabatan fungsional. Gitu. Nah, yang namanya jabatan fungsional tertinggi, paling tinggi. Ketika itu profesor. Nah, karena itu merupakan jabatan fungsional atau profesi, jabatan fungsional, maka kalau misalkan tante pensiun, gelar profesor tidak bisa dipakai lagi. Oh, jadi kalau jadi selama jadi dosen. Iya, karena kalau udah pensiun udah jadi nggak di dosen lagi kan, iya, berarti nggak bisa dong namanya profesor. Tapi kalau dokter masih karena masih dokter. Ya, nah, profesor itu ada beberapa macam. Ada profesor yang biasa seperti tadi ya, itu memang prosesnya itu pengajuannya ada ketentuannya, regulasinya gitu dari pemerintah. Kemudian juga disebut dengan profesor emeritus. Profesor emeritus adalah profesor yang sudah pensiun, ya, tapi diajukan dia mendapatkan gelar profesor lagi. Kan kalau normanya itu kalau setelah pensiun itu ya sudah profesornya sudah berhenti. Tapi kalau ada dosen, seseorang dosen yang sudah pensiun dan memiliki kualitas atau pencapaian yang sangat bagus, itu bisa diajukan mendapatkan gelar profesor emeritus. Jadi artinya profesor emeritus tidak sembarangan diberikan, tapi diberikan pada profesor yang memang memiliki kemampuan yang pantas, dan itu untuk berlaku untuk yang setelah pensiun. Ada juga profesor kehormatan. Gitu. Profesor kehormatan itu adalah sebagai contoh orang yang dapat gelar profesor tanpa harus kuliah bisa wajib S3. Karena kan kalau gelar profesor kalau itu dia harus S3 dulu. Kalau S3 gitu ya, setelah S3 baru bisa mengajar profesor. Tapi ada tahapannya, nggak bisa langsung profesor ya, Iya. ada tahapannya. Nah, kalau profesor kehormatan itu siapapun bisa jadi profesor diajukan ya oleh suatu institusi, tapi beliau itu memiliki kiprah yang sangat luar biasa sehingga mendapatkan kehormatan untuk diberikan penghargaan sebagai profesor kehormatan. Berapa lama sih Tante jadi profesor? Nah, setiap orang itu berbeda-beda. Jadi kalau ini kan karir profesor itu sebenarnya karir ya. Jadi karir akademik. Jadi kalau Tante termasuk yang cepat, alhamdulillah. Setiap orang itu beda-beda. Ya ada yang sampai mungkin bisa mencapainya ketika dari mulai masuk ke dosen bisa sampai belasan puluhan tahun gitu ya. Karena jadi dosen harus jadi misalkan tahapan ada yang jadi asisten ahli dulu, kemudian berproses mengajukan dia dengan berbagai persyaratan jadi rektor kepala, kemudian rektor kepala jadi profesor. Nah, Tante itu alhamdulillah diterima PNS tahun 2010, kemudian jadi profesor 2020. Baru lahir dari Iya. Ya, alhamdulillah. Jadi ya, ini merupakan rezeki dari Allah, rahmat dari Allah. Tante bisa mencapai gelar profesor di usia yang relatif muda dan juga dengan proses yang sangat cepat ya. Karena segala sesuatu sebenarnya yang dipahami, yang sangat dipahami oleh Tante, diyakini oleh Tante bahwa keberhasilan itu bukan dikatakan oleh kita. Ya, bukan karena kita tuh hebat, tapi karena banyak orang lain yang membantu kita, dan tentunya itu adalah bantuan dari Yang Maha Kuasa. Karena kalau Yang Maha Kuasa tidak berkehendak, walaupun kita sekitar apapun, belum tentu kita jadi orang sukses. Jadi intinya yang pelajaran ingin Tante sampaikan adalah ketika kita memiliki suatu kelebihan, jangan merasa sombong, ya, sehingga melupakan berdoa. Kita harus yakin, harus sadar bahwa segala sesuatu itu yang tidak mungkin itu bisa terjadi jika Tuhan Allah berkehendak. Gitu ya. Kalau kita pintar jangan merasa sombong, tapi kalau kita merasa kurang, jangan merasa rendah diri. Gitu ya. Jadi harus tetap berdoa. Jadi kuncinya tuh berdoa, ya, yang pengalaman Tante ya. Berdoa, berusaha, berdoa, dan bertawakal. Sebelum kita melakukan sesuatu, berdoa dulu. Ya. Kemudian kita berusaha. Orang berdoa tanpa berusaha itu namanya orang bodoh ya. Iya, Gak mungkin. nggak boleh. Sesuatu itu akan datang dengan sendiri. Gak mungkin dia dapat harta turun dari langit. Kita harus berusaha. Setelah berusaha, berdoa, setelah itu bertawakal. Bertawakal itu maksudnya bagaimana menyerahkan segala sesuatunya pada Allah, pada Tuhan. Jadi artinya kenapa harus bertawakal? Karena yang tadi saya bilang, ketentuan itu bukan kita menentukan, walaupun usaha kita keras, gitu ya. Tapi kalau memang tidak ditakdirkan untuk sukses, ya begitu, gitu ya. Kenapa kita perlu bertawakal, gitu ya? Karena kalau misalkan keinginan kita tercapai, kita akan merasa bersyukur, bahagia. Tapi ketika keinginan kita tidak tercapai, tidak sesuai dengan harapan, kita tidak merasa putus asa. Kita semua menjelaskan, ini berarti yang terbaik untuk kita. Jadi artinya kita udah berusaha. Jadi artinya untungnya kenapa bertawakal, ketika kita beruntung atau tidak beruntung dalam para manusia, itu kita tetap jadi orang beruntung.
Ya. Ya kalau insya Allah kalau itu diterapkan, hidup itu insya Allah akan mudah, terasa mudah. Terjauh terlepas jauh dari rasa putus asa ketika kita terjatuh. Wah, oke Gitu. tante. Ayo. Kamu mau nanya nggak? Di dalam sesuatu harus jamin itu kan. Jago ngitung gitu ya. Jadi sebenarnya gini, fisika itu adalah baiknya konsep ya, gitu kan. Dan bahasa fisika adalah matematik. Oh, Jadi iya ya. Jadi Iya, matematik itu benar. adalah bahasa matematik. Gitu kan. Jadi ya mau nggak mau ya setidaknya harus bisa matematik. Kan bakal jago-jago amat ya. Kalau saya bilang jago nanti orang yang nggak suka matematik jadi merasa tidak Nggak percaya. Masih bisa. enggak ya. Lah harus jadi jago amat. Mencari yang penting keinginan yang kuat. Apalagi kalau sekarang kan sudah canggih teknologi. Iya, Gitu kan. iya. Kalau untuk level untuk sekedar untuk S3 itu memecahkan suatu apa namanya suatu rumus atau memecahkan apa gitu, memecahkan suatu nilai gitu, minta dapat suatu nilai kan tinggal Udah ada simulasi. program gitu kan ya tante ya. Jadi ketika S3 itu menghitung integral yang lumayan ribetnya repotnya yang sebenarnya tidak mungkin dilakukan analitik dilakukan secara komputasi sebenarnya itu bisa masuk keluar. Oh. Jadi biasanya yang paling penting itu adalah bagaimana cara berpikir, gitu ya. Jadi bukan matematikanya tapi Iya, tapi paling penting adalah konsep cara berpikir kita seperti apa, algoritma berpikir kita itu paling penting, gitu ya. Tentang Oke. aku mau nanya nih, materi kuliah jurusan fisika tuh ada apa aja sih tante? Kayaknya banyak banget. Fisika itu jadi setelah masuk ke fisika ya, kuliah fisika ITB, kuliah di fisika, ternyata fisika itu berbeda dari yang dibayangkan. Kalau waktu SMP, SMA fisika itu kan sulit ya, sekedar rumus-rumus dihafalin. Iya, Kan gitu. Fisika itu sangat menarik gitu loh. Jadi waktu itu setelah waktu kuliah itu kalau ditanya saya tuh rumus ini apa saya nggak hafal, tapi saya kalau misalkan gitu, saya ada suatu kasus saya bisa menurunkannya dan bisa mendapatkan rumusannya. Yang penting saya tahu konsepnya seperti apa. ya harus paham Gitu gitu ya. kan, bukan cuma hafal Betul, doang. jadi harus paham. Jadi kalau ada suatu apa namanya kita yang ditanya suatu model untuk kondisi tertentu, yang paling kita tahu konsepnya seperti apa diturunkan itu bisa mendapatkan pemodelan Benar. Jadi fisika dulu kita yang dipelajari waktu SMP SMA itu masih dalam skala fisika klasik ya, gitu, atau mekanika gitu kan ya, fisika klasik. Jadi biasanya kalau kalian waktu SMP sekarang ya pasti membahas fisika itu adalah sesuatu apa namanya kondisi objek itu objek yang besar gitu ya, objek besar yang manusia bola Iya, yang bisa bola yang kelihatan. Iya. Kemudian juga apa kecepatan itu kecepatan yang bisa dilihat oleh mata gitu kan ya. Nah, nanti selain dari fisika itu adalah fisika relativitas di mana untuk objek-objek yang bergerak mendekati kecepatan cahaya. Kebayangkan kecepatan cahaya seperti Iya, apa? cepet banget. Berapa nih? Saya tanya berapa kecepatan cahaya? Aduh. 3 kali ya 10 sekitar 3 kali 10 kuadrat 8 meter per detiknya, kebayangnya. Dan itu relativitas. Kemudian ada fisika kuantum. Yang fisika kuantum itu luar biasa dampaknya pada dunia teknologi dan menyebabkan masuk alam semesta. Fisika kuantum itu adalah kita mempelajari fenomena apapun, gitu, objek-objek yang kita tidak objek-objek berukurannya itu mikro yang tidak terlihat oleh mata. Nah, selain yang 3 itu ada bagian-bagian lain nggak tante? Kalau setahu aku tante fisika material ya tante. Oh, itu kelompok ahlian di bidang ya. Jadi itu sebagai apa? contoh di fisika ITB itu ada beberapa kelompok ahlian ya. Jadi ada fisika teoretik dan energi tinggi. Nah, di sini fisika teoretik dan energi tinggi itu melibatkan konsep-konsep banyak sekali melibatkan konsep-konsep fisika kuantum. Kemudian ada fisika material atau fisika magnetik dan fotonik, gitu ya. Fisika dan teknologi material maju itu membahas tentang sebagai contoh dari kelompok ahlian tante, gitu, di bidang tante, gitu. Atau meneliti sesuatu material atau membuat pemodelan di fase elektronik supaya nanti device tersebut bisa memiliki performance yang baik. Sebagai contoh kayak gini, dan itu menerapkan konsep fisika kuantum. Kalian kan punya laptop tuh HP, kalau kan setiap bulan kalian perkembangan itu langsung maju ya, asalnya mungkin dari yang jadul sampai yang kecepatannya yang hebat, yang Kameranya bagus lah ini ya. itu adalah kontribusi dari ilmu fisika material. Seperti itu. Kemudian ada fisika bumi dan sistem kompleks nih. Saya kalian apa machine learning gitu ya, sistem kompleks. Atau misalkan kita yang prediksi nih pengen jadi investor gitu ya. Ternyata sama yang kita pilih. Gitu ya. Kita bisa menganalisis dan menggunakan konsep fisika. Gitu, dan seperti itu. Jadi kita bisa menentukan dengan menggunakan konsep fisika, tentukan nih saham A, kita yang layak dipilih. Atau misalkan fisika bumi itu, kalian tahu kan, misalkan ingin tahu nih ada air tuh di daerah mana sih? Atau bukan air cairan lah, misal air minyak bumi gitu kan. Apakah kita harus menggali minyak bumi sampai ke dalam tanah? Enggak mungkin. Ya kita gunakan metode fisika bumi untuk menentukan kira-kira di kedalaman berapa itu ada air. Iya. Kira-kira di kedalaman berapa itu ada fluida apa gitu. Batuan apa? Nah, itu fisika bumi dan sistem. So, ada fisika instrumentasi dan komputasi. Ya tadi dari kata instrumentasi yang bisa kebayang lah ya,
perangkat elektronik, sensor Iya, iya. dan sebagainya, kemudian komputasi, machine learning gitu kan ya. Kemudian apalagi itu ada fisika medik, fisika nuklir dan biofisika. Fisika nuklir tahu kan ya? Nah, Tahu. biofisika itu ya fisika medis. Oh, banyak Jadi, banget ya banyak dapatnya. banget gitu. Jadi ya fisika itu ya banyak banget gitu kan. Kemudian ada fisika apa lagi yang saya lupa ya? Ada lagi, ada 6. Oh itu masuk fisika kompleks, gitu ya. Jadi ada 6 ya. Ada fisika teoretik dan energi tinggi, fisika dan teknologi material maju, fisika magnetik dan fotonik, fisika nuklir dan geofisika, kemudian fisika bumi dan sistem kompleks, dan fisika instrumentasi dan komputasi. Tante sendiri kenapa pilih fisika materi? Iya, kenapa fisika material? Karena dulu waktu kuliah itu tante tertarik gitu ya terkait masalah device elektronik. Itu yang tadi Iya, kata tadi dia, buat elektro ya, gitu ya. Tante. Teknik-teknik elektronik kan spesialis tante itu dulu waktu kuliah itu di bidang transistor ya. Ya kan hampir seluruh seluruh alat elektronik pasti ada transistor ya. Bahkan sampai mainan anak-anak juga ada transistor. Misalnya ada di laptop gitu. Jadi ya kenapa tertarik ya? Karena senang saja gitu ya. Seperti itu. Oke. Vision Squad. Vision Squad. Subscribe, like, share, comment. Hey, Vision Squad.